Kisah dimulai dengan tokoh utama kita, Yuji Tai, berdiri sendirian di tengah kehancuran di kehidupan keenamnya. Sekali lagi, dia gagal menghentikan kiamat saat monster dan naga memenuhi cakrawala. Sebuah pikiran terlintas di benaknya. Mungkinkah hal-hal akan berbeda jika dia mendengarkan nasihat seseorang, tetapi dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak menyesali keputusannya. Setelah mencapai kehidupan keenamnya di dunia yang mengerikan ini, Yuji Tai menyadari bahwa kegagalan dan pengalaman adalah segalanya. Sambil menggunakan pedang tak berbentuk untuk mengukir jalannya, menolak untuk menyerah pada nasibnya yang berulang, dia menyerang dengan berani menuju naga-naga raksasa. Dia terlibat dalam pertempuran sengit, tanpa henti mencabik-cabik tubuh monster dan naga yang menghalangi jalannya. Dia berdiri kelelahan di puncak reruntuhan, menyadari bahwa gerombolan monster yang tak ada habisnya tidak akan pernah berhenti, tidak peduli berapa banyak yang dia bunuh. Sebuah pesan dari sistem muncul di hadapannya, mengumumkan bahwa bumi telah memasuki keadaan kiamat, membenarkan kegagalannya untuk menyelamatkan planet ini. Meskipun gagal, roda gigi jam emas raksasa muncul di langit. Saat otoritas jam antik mulai memutar balik waktu, dia memejamkan mata, menyerah pada saat itu dan percaya bahwa usahanya tidak sia-sia. Ketika sistem mengumumkan pengaturan ulang garis waktu dunia, waktu berputar mundur dan orang-orang berkumpul di jalan-jalan kota modern, menatap dengan takjub pada gerbang ungu aneh yang muncul di langit, sementara beberapa menyarankan untuk memanggil polisi karena takut akan pemandangan itu. Seorang pemuda mencoba menenangkan temannya yang cemas, dengan percaya diri, mengklaim bahwa itu tidak menimbulkan bahaya baginya. Tiba-tiba, monster buas menyerbu keluar dari gerbang, melahap pemuda yang mencoba mengambil foto kenang-kenangan di tengah kengerian para pengamat. Ponsel berjatuhan dan darah berceceran saat jeritan kepanikan meningkat. Abad ke-21 tiba-tiba berubah menjadi rumah jagal saat gerbang terbuka di seluruh dunia dan pasukan ksatria, monster, dan makhluk aneh mulai berdatangan. Api kemanusiaan tampak diambang padam di hadapan invasi yang luar biasa ini. Tetapi penemuan percikan kekuatan baru di dalam beberapa manusia membuka era baru yang disebut era baru. Untuk menghadapi ancaman yang terus-menerus ini, anak-anak yang menunjukkan potensi luar biasa dikumpulkan dari seluruh dunia di sebuah pulau terapung buatan bernama Haitling untuk pelatihan. Kota itu berubah menjadi kota akademi global, menandai berdirinya Lair. Dan saat siklus ketujuh dimulai lagi, sang pengulang tiba di tempat itu. Di sebuah gang, seorang penjahat menyandera seorang wanita dengan senjata tajam, berteriak kepada semua orang untuk menjauh atau dia akan membunuhnya. Sementara korban berteriak ketakutan, pasukan polisi mengelilinginya, memerintahkan Jo Ho-shik untuk menonaktifkan kemampuannya dan menyerah segera, tetapi dia dengan keras kepala menolak, menyatakan dia sudah ditakdirkan. Jadi, dia memutuskan untuk menjatuhkan semua orang bersamanya. Tiba-tiba, Eugite muncul tepat di belakang penjahat itu, dengan tenang mengatakan kepadanya bahwa mereka menyuruhnya menyerah. Penjahat itu tertegun, karena tidak merasakan kehadiran di belakangnya. Bertanya-tanya kapan orang ini tiba, dia menyerang dengan keras, bertanya apakah Eugi juga seorang polisi. Eugi Tai dengan anggun menghindari serangan itu, kemudian memberikan pukulan kuat, menyatakan bahwa dia bukan hanya polisi, dia adalah polisi. Penjahat itu terhempas ke tanah dengan kekuatan luar biasa dan kehilangan kesadaran. Sementara Eugi Tai bergumam bahwa dia perlu mengendalikan kekuatannya, dia melihat tangannya, menyadari dia lupa tentang kontrol kekuatan dalam perannya sebagai petugas yuk dari stasiun polisi distrik Lair. Keesokan paginya di stasiun, seorang rekan menjelaskan bagaimana manusia Super Johik terpojok di toko-toko setelah pengejaran dan bagaimana dia menyandera seorang warga sipil. Rekan itu menunjuk dengan terkejut pada penjahat yang terbaring di lantai, bertanya mengapa dia ada di sana. Euge menjawab dengan dingin bahwa dia baru saja menjemputnya dalam perjalanan. Seorang polwan mencoba meminta laporan insiden, tetapi ragu-ragu, dengan malu-malu berterima kasih padanya sebagai gantinya, mencatat secara pribadi bahwa Eugite terlihat berbeda, lebih tampan, dan lebih tinggi dari yang dia ingat. Petugas lain mendekat dengan antusias, membenarkan dia mendengar tentang penangkapan Johik, tetapi kemudian dengan cemas memarahinya karena memukuli penjahat terlalu keras. Takut akan keluhan, Yuji Tai tampak acuh tak acuh. Yuji Tai melihat sekeliling, melihat wajah-wajah yang tidak dikenalnya. Mereka semua orang asing baginya karena dia belum pernah bekerja sekalipun sejak regresi dimulai. Dia menyerahkan penjahat itu kepada rekan-rekannya, meminta mereka menangani sisanya. Alasan dia meninggalkan kehidupan sehari-harinya dan mulai beregresi untuk menghentikan kiamat adalah kematian naga bayi. Para naga muda ini yang tumbuh di dunia lain Ascalipa datang ke bumi mencari hiburan dan kenangan bahagia. Tetapi dalam proses itu, beberapa menjadi gila karena perang, kehilangan kendali, dan mati sementara yang lain pingsan, tidak mampu menanggung kebencian yang dicurahkan pada mereka. Beberapa bahkan menghentikan hati mereka sendiri setelah gagal dalam misi yang dipercayakan kepada mereka. Marah dengan kematian mereka, naga dewasa melancarkan serangan dahsyat pada umat manusia. Meskipun sang pengulang menjadi sangat kuat melalui kehidupannya yang berulang, itu tidak cukup untuk menyelamatkan dunia sendirian. Untuk alasan ini, dalam regresi ini, dia memutuskan untuk mencoba metode yang sama sekali berbeda. Saat dia bersiap untuk pergi, polwan itu menghentikannya, bertanya tentang rencananya setelah bekerja dan dengan malu-malu menawarkan untuk makan malam bersama di restoran baru. Euk menolak dengan sopan, mengatakan dia harus pergi ke suatu tempat. Ketika dia bertanya kemana, dia menjawab singkat, "Aku akan ke Eropa."
Adegan bergeser ke Florence, Italia, di mana seorang gadis berambut hijau dengan gembira bermain dengan anak-anak dan membuat mahkota bunga sementara Eugene mengawasinya dari jauh. Eugene mendekati gadis berambut hijau di taman dan menyapanya. Gadis itu menoleh padanya dengan tatapan penuh kejutan dan dia memberitahunya dengan ekspresi serius dan tegas bahwa dia akan ikut dengannya. Gadis itu mengaktifkan kemampuan bubble yang jatuh untuk memahami bahasa dan membalas sapaannya dengan ragu-ragu. Dia bertanya mengapa dia mencarinya dan dia menjawab singkat bahwa dia punya urusan dengannya. Dia kemudian bertanya apakah dia tahu siapa dirinya dan dia membenarkan bahwa dia tahu. Dia bertanya apakah dia tahu siapa dia. Dia dengan jelas mengucapkan namanya, Yuji Tai, dan tersenyum polos, bertanya apakah jawabannya benar. Ekspresi Yuji Tai berubah menjadi kecurigaan, bertanya tajam bagaimana dia tahu namanya. Dia menunjuk ke kartu ID di pakaiannya. Dia dengan cepat menyadari namanya tertulis jelas di sana. Gadis itu tertawa gugup, mencoba menyelamatkan situasi, mengklaim dia hanya bercanda dan tidak tahu apa-apa tentang dia atau pekerjaannya. Dia mengoreksi dirinya dengan mengatakan dia hanya menyadari satu hal bahwa dia memiliki kekuatan luar biasa dan adalah seseorang yang sama sekali tidak termasuk di sini. Yuji terdiam sejenak. Dia bertanya apakah dia datang untuk membunuhnya, tetapi dia menyangkalnya. Dia bertanya dengan cemas apakah itu penculikan dan dia menjawab bahwa itu sesuatu yang serupa. Gadis itu mencoba bermain kata-kata, bercanda tentang niatnya terhadap naga, tetapi dia memotongnya dengan tegas, menyuruhnya menghentikan omong kosong itu. Dia menjelaskan niatnya yang sebenarnya adalah melindunginya di dunia yang berbahaya ini, memperingatkannya bahwa dia akan menggunakan metode kasar jika dia tidak mematuhi kata-katanya. Dia mencatat bahwa mata klan naga hijau dapat membaca takdir ilahi, membuat intuisi dan pemahamannya tentang situasi lebih cepat daripada yang lain, berharap dia akan menilai dengan bijak mengingat asal-usulnya. Gadis itu tersenyum sedikit, bertanya apakah dia akan memperlakukannya dengan baik jika dia bersikap dan mendengarkan dengan baik. Eugene setuju dengan permintaannya. Dia menyatakan dia mengerti dia tidak punya pilihan lain tetapi dengan syarat dia memperlakukannya sebagai tamu sebagai imbalan. Dia mengedipkan mata dengan main-main memintanya untuk berjanji dan mengulurkan jari kelingkingnya ke arahnya. Eugene melihat jarinya dan menyimpulkan bahwa dia takut padanya. Sebelum dia menurut, mereka membuat janji dengan jari mereka, memulai hubungan yang aneh di antara mereka. Adegan bergeser keesokan paginya. Gadis itu mengintip dari balik pintu dengan kemeja kebesaran, bertanya-tanya apakah tuannya sudah bangun. Dia keluar ke ruang tamu untuk menemukan Eugene duduk dikelilingi oleh aura hitam aneh. Jadi dia memanggilnya dengan cemas. Dia dengan tenang memerintahkan bayangan, mengatakan tidak ada hal buruk yang akan terjadi selama mereka mengikuti instruksi. Sementara bayangan itu mengambil bentuk di depannya, bayangan itu terwujud membentuk replika persis dirinya. Membungkuk dengan hormat dalam kepatuhan, tiruan itu melewati gadis yang tertegun oleh kemiripan yang identik. Yuji menyuruhnya untuk tidak mempedulikannya. Itu hanya pengganti yang pergi bekerja di tempatnya, lalu bertanya apakah dia tidur nyenyak. Gadis itu duduk di sebelahnya, menyadari dia tidak akan pergi bekerja sendiri. Dia menjelaskan bahwa klon bayangan adalah salah satu kemampuannya, yang berarti secara teknis dialah yang bekerja. Eugene mengatakan kepadanya dia harus tetap di sisinya. Dia tertawa gugup, mengatakan dia mengerti maksudnya. Dia menyarankan untuk sarapan untuk menghilangkan suasana tegang dan duduk di sampingnya sementara dia membaca koran. Dia mengingatkannya bahwa dia melewatkan makan malam tadi malam, dan meskipun dia menolak pada awalnya, dia bersikeras, mengungkapkan betapa aneh rasanya makan sendirian sementara pemilik rumah tidak makan. Yuji bertanya dengan serius apakah dia selalu begitu tertarik untuk makan, mengingatkannya bahwa naga dapat bertahan hidup tanpanya. Dia menjawab dengan senyum ceria, mengayunkan kakinya dalam relaksasi, menjelaskan bahwa ini bukan tentang bertahan hidup, tetapi tentang kebahagiaan dan energi yang disediakan oleh makanan lezat. Tiba-tiba, dia berdiri dengan antusias, menyatakan bahwa situasi ini tidak akan berhasil, dan bersikeras untuk pergi berbelanja untuk menunjukkan kepadanya kekuatan sarapan, mengabaikan klaimnya bahwa dia baik-baik saja. Keduanya tiba di toko Esmart besar di mana gadis itu memalingkan kepala dengan kecantikannya dan orang-orang mulai berbisik tentang ketampanan pria yang menemaninya. Dia berjalan dengan riang, bersenandung bahagia di lorong-lorong sementara dia mengikuti dengan ekspresi tenang. Eugene memperhatikan jumlah pembelian yang besar dan bertanya apakah itu tidak terlalu banyak hanya untuk sarapan. Dia menjelaskan dengan antusias bahwa dapur benar-benar kosong dan mereka membutuhkan dasar-dasar untuk memasak di masa depan. Gadis itu ingin kembali untuk memasak segera, tetapi Eugene memutuskan untuk menjatuhkan barang-barang di rumah dan kemudian pergi keluar untuk makan. Dia tiba-tiba menghentikannya, mengatakan ada tempat lain yang harus mereka kunjungi juga, yang mengejutkannya. Dia terlihat sedikit kecewa karena dia menikmati berbelanja, tetapi dia bersikeras, menjelaskan bahwa sudah terlambat untuk sarapan dan ada hal-hal penting yang dia butuhkan untuk tinggal di sini. Dia mengatakan kepadanya mereka harus bergegas karena mereka memiliki banyak hal untuk dilakukan, yang membingungkannya. Mereka tiba di tempat yang mencurigakan dan gadis itu melihat sekeliling dengan ingin tahu. Seorang pria tua dengan mata robotik muncul, tertawa sedikit dan bertanya kepada Eugene apakah wanita muda ini adalah pacarnya. Eugene membalas dengan ancaman dingin, menyuruhnya tutup mulut dan melakukan pekerjaannya jika dia tidak ingin kehilangan matanya yang lain. Beberapa saat kemudian,
Gadis itu keluar memegang kartu ID resmi, mengungkapkan keheranannya karena memiliki ID untuk pertama kalinya. Eugene terkejut dengan pembicaraannya, bertanya bagaimana dia hidup di bumi selama ini tanpa identitas atau rekening bank. Gadis itu memeriksa kartu itu dan menyadari namanya telah menjadi U-Bomb, bertanya mengapa dia memilih nama Bom setelah memberinya nama keluarganya. Eugene menunjuk ke tanda toko yang bertuliskan 4 musim, menjelaskan bahwa nama itu terinspirasi oleh musim. Karena ada 4 naga, dia memilih nama Bomb Spring untuknya. Gadis itu tersenyum dengan kebahagiaan yang luar biasa, mengungkapkan kekagumannya pada nama itu, berpikir bahwa musim semi adalah musim kehidupan dan mengatakan kepadanya namanya sangat indah. Saat mereka berjalan, dia dengan jujur mengakui bahwa dia tidak lagi takut padanya. Meskipun kata-katanya, mata dan konstitusi naganya masih melihat aura gelap di sekitarnya, memperingatkannya akan bahaya ekstremnya. Namun, dia mengatakan kepadanya dengan senyum bahwa dia tidak berpikir dia adalah orang jahat. Dia bertanya dengan serius apakah dia dapat menentukan itu setelah hanya 1 hari. Dia menjawab dengan percaya diri, berjalan di depannya, bahwa intuisinya lebih baik daripada orang lain karena dia termasuk dalam klan naga hijau. Bom bertanya dengan senyum cerah apakah dia bisa tinggal dan mengawasinya sedikit lebih lama. Yuji Tai memperhatikan senyum tulus yang belum pernah dia lihat dari naga hijau di salah satu regresi sebelumnya dan Bom mengundangnya untuk pergi makan malam dan mengatur meja. Saat mereka berjalan, dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa awal ini tidak buruk sama sekali. Adegan bergeser ke tanah tandus di benua Afrika di bawah sinar bulan di mana seorang gadis berambut merah berdiri di atas lawannya yang kalah, mengejek klaim kekuatannya meskipun dia jatuh dengan cepat di hadapannya. Gadis itu menginjak dengan sepatu bot militernya di wajah pria yang berteriak, acuh tak acuh terhadap ancaman atau teriakannya, dan memberikan tendangan keras yang membungkamnya sepenuhnya, mematahkan tulang-tulangnya. Dia tertawa dengan nada menghina, berbicara kepada tubuh yang terbaring di depannya, bertanya-tanya dengan sinis apakah dia mati karena parahnya pukulannya. Mengenakan topeng tengkorak, dia membual tentang tubuhnya yang penuh energi dan mencapai kemenangan ke-199 tanpa satu kekalahan pun. Melihat ke depan dengan kerinduan dan senyum puas untuk mengetahui identitas lawan berikutnya. Sementara itu, berita beredar dengan laporan konflik bersenjata besar-besaran yang meletus di Afrika Selatan di mana kelompok teroris bernama Farchata meluncurkan serangan udara. Di tengah rumor monster bernama Night Fighter bentrok dengan Uni Afrika Selatan, Yuji menonton laporan ini di layar kantornya. Menyadari waktunya akhirnya tiba untuk bergerak, Bom menginterupsinya, mengetuk pintu untuk mengingatkannya bahwa sudah waktunya untuk makan malam. Jadi, dia setuju dan memutuskan untuk segera keluar. Di meja makan, Bom menyajikan hidangan aneh dan mengerikan yang berisi ikan utuh yang ditusuk secara vertikal ke dalam nasi ungu dan bertanya kepada Eugene tentang pendapatnya dengan percaya diri. Dia menjelaskan bahwa dia terinspirasi oleh hidangan sarden yang dia lihat di Inggris, berpikir bahwa menggabungkannya dengan nasi akan membuatnya cocok karena orang Korea mengandalkan nasi. Namun, pemandangan ikan yang terlihat seperti berteriak, bunuh saja aku, membuat keheningan jatuh di tempat itu dan tanda-tanda frustrasi yang mendalam muncul di wajah Eugene. Saat mencoba makan, Eugene memberitahu temannya tentang niatnya untuk pergi mengambil si merah besok. Ekspresi Bom berubah menjadi kaget. Dia memperingatkannya dengan serius tentang kesulitan tugas itu, menekankan bahwa membawanya akan sangat sulit dan dia tidak akan mematuhinya dengan mudah seperti dia. Dia memintanya untuk menemaninya untuk membantu meyakinkannya, tetapi dia bertanya-tanya tentang gunanya mengingat klan yang berbeda biasanya menjaga jarak mereka. Eugene terkejut dengan keinginan dan tujuan mereka yang berbeda dan Bom menjelaskan bahwa dia lebih suka membangun perlahan sementara klan Naga Merah sama sekali berbeda. Dia menjelaskan bahwa klan Naga Merah menyukai perang dan kekerasan dan terobsesi dengan pertunjukan kekuatan, memperingatkan bahwa mencoba menaklukkannya dengan paksa akan berbahaya, karena menyerah bagi mereka adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Eugene mengungkapkan kepadanya dengan keseriusan dan kekhawatiran bahwa penundaan akan membuat segalanya berbahaya, menjelaskan bahwa seorang pemburu sudah mengejarnya dan si merah pasti akan mati pada tingkat ini. Dia meyakinkannya bahwa dia menemaninya adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah dengan damai tanpa berkelahi. Bom menatapnya dengan takjub, mengakui dia terkejut dengan permintaannya yang jujur untuk bantuan, karena dia pikir dia adalah tipe yang membawa semua beban sendirian tidak peduli apa. Dia tersenyum ceria, mengumumkan persetujuannya untuk membantu karena dia juga tidak ingin temannya, si merah, mati. Namun, dia mengangkat jari sedikit, mencatat bahwa dia hanya punya satu syarat. Bom bersikeras dengan ekspresi serius bahwa Yuji Tai makan semua makanan yang dia sajikan, mengungkapkan bahwa dia menyadari dia berhenti makan dan diam-diam meletakkan sendoknya saat nama si merah disebutkan. Yuji Tai terdiam dan menunduk dengan gugup, menyadari bahwa dia telah mendeteksi kecemasannya yang tersembunyi. Adegan bergeser ke kota yang hancur di mana mayat tentara tersebar di mana-mana dan gadis berambut merah berdiri di tengah kehancuran. Gadis itu melihat ke bawah dengan penghinaan pada salah satu tentara yang terbaring di tanah. Bertanya-tanya dengan sinis mengapa orang-orang ini begitu lemah. Dia mengungkapkan ketidakpuasannya bahwa kemenangan ke-200-nya sangat menyedihkan dan bertanya-tanya tentang tujuan berikutnya sekarang karena tidak ada yang tersisa untuk dilawan di Afrika. Berpikir untuk mengunjungi si hijau di Eropa, dua tentara muncul di balik tembok gemetar ketakutan, menggambarkan situasi sebagai kegilaan. Mereka berbicara tentang seluruh regu elit yang dimusnahkan oleh seorang gadis lajang, menggambarkannya sebagai monster gila pertempuran.
Salah satu prajurit menyadari mereka tidak bisa menghadapinya sendirian, bergumam dengan harapan bahwa dia akan tiba dengan cepat. Tiba-tiba, gadis itu muncul tepat di atas mereka, mengejek bisikan mereka dalam kegelapan seperti orang yang mencurigakan. Prajurit itu berbalik panik, berteriak bahwa dia ada di belakang mereka. Dia menyerang mereka dengan kecepatan kilat, dan prajurit itu menyadari sudah terlambat. Namun, cahaya keemasan terang bersinar dan memblokir serangannya, menyebabkan gadis itu mundur, bertanya-tanya dengan takjub pada kepadatan mana yang dia hadapi. Kekuatan bentrok menciptakan ledakan besar. Para prajurit menyaksikan adegan itu dengan kaget, tidak dapat percaya dia berhasil menembus mana dengan senjatanya, membenarkan dia adalah monster sejati. Seorang ksatria lapis baja besar muncul, bertanya-tanya apakah wanita ini adalah ksatria raksasa. Sementara para prajurit bersorak nama penyelamat mereka, Javier Karma, peringkat ke-8 sebagai manusia super di Uni Afrika, memerintahkan tentaranya untuk mengevakuasi yang terluka dan mundur sementara dikelilingi oleh cahaya keemasan yang menyala. Gadis itu memanggilnya OA, mengejek, mengakui serangannya berat dan kuat dan menyimpulkan bahwa dia adalah bosnya. Javier memperhatikan bahwa dia wanita dan lebih kecil dari yang dia duga, jadi dia menjatuhkan pedangnya, bercanda dan bertanya apakah dia juga jatuh cinta padanya, menunjukkan bahwa inilah mengapa dia memakai topeng. Dia memberitahu Javier dengan percaya diri bahwa semua orang terganggu oleh kecantikan wajahnya, jadi mereka tidak bertarung dengan benar. Dan Javier bertanya padanya mengapa dia tidak menyerah meskipun pasti merasakan kesenjangan kekuatan di antara mereka. Gadis itu tertawa gila, menolak gagasan untuk melarikan diri hanya karena senjatanya patah. Dia melepaskan kekuatan internalnya, menyatakan bahwa dia lebih suka bertarung sampai mati daripada menyerah yang memalukan. Dia bergegas ke arahnya dengan kecepatan luar biasa, memberikan pukulan dan tendangan berturut-turut ke baju besinya yang kokoh. Gadis itu melihat celah dalam pertahanannya dan berteriak kegirangan. Dia memberikan tembakan kuat dan murah ke area sensitif, tetapi dia tertegun dan terkejut menemukan bahwa Javier tidak bergerak atau bahkan berkedip meskipun pukulan itu. Javier menatapnya dengan dingin, mengatakan dia kira dia belum pernah melawan siapapun yang lebih kuat darinya sebelumnya dan bahwa semua pertempurannya mudah dan membosankan seperti permainan. Matanya bersinar emas, menyatakan bahwa bakatnya luar biasa, tetapi dia bukan seseorang yang akan memainkan permainan kecilnya. Dia mengangkat pedangnya yang besar tinggi sementara gadis itu berteriak ketakutan saat dia nyaris menghindari serangannya. Javier melepaskan keterampilan Blade of Raw Ignition. Gadis berambut merah menyadari dalam sepersekian detik bahwa dia tidak dapat menghindari serangan yang masuk, jadi dia menguatkan tubuhnya untuk tabrakan saat cahaya terang menelannya. Tubuhnya terhempas dengan kekuatan luar biasa ke dinding batu di belakangnya, menyebabkan kehancuran dan mengirim batu terbang di sekitarnya. Sebaliknya, ksatria lapis baja Javier berdiri di tengah debu, mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia adalah monster sejati karena dia memaksanya untuk memperkuat lengannya dalam sepersekian detik untuk memblokir dan memutuskan dia perlu meningkatkan kekuatan serangannya. Debu sedikit mereda dan Javier melihat dinding yang hancur dengan terkejut, bertanya-tanya apakah gadis itu telah melarikan diri. Sementara itu, Bom bersembunyi di balik puing-puing, memegang si merah dan menutupi mulutnya dengan tangannya untuk mencegahnya mengeluarkan suara. Si merah menatap saudara perempuannya dengan kaget, bertanya-tanya mengapa dia ada di sini. Jadi Bom memberitahunya dengan tenang bahwa dia datang untuk menyelamatkannya setelah mendengar dia dalam kesulitan. Si merah kesal dengan gangguannya, mengejek gagasan Bom datang untuk menyelamatkannya ketika dia bahkan tidak bisa bertarung. Tetapi Bom memperingatkannya dengan serius bahwa dia mungkin benar-benar mati jika dia terus seperti ini. Si merah mendorong tangan saudara perempuannya menjauh dengan keras kepala, bersikeras bahwa dia akan menyelesaikan pertarungan ini sampai akhir apakah dia mati atau tidak, dan memintanya untuk tidak ikut campur. Bom menatapnya dengan tatapan tajam dan menakutkan, memperingatkannya dan menyatakan bahwa kesenangan mereka juga akan berakhir saat dia mati. Sementara Bom menyembuhkan lengan saudara perempuannya menggunakan sihirnya, dia mengingatkannya bahwa kematiannya tidak hanya menyangkut dirinya sendiri dan bahwa dia pasti tidak ingin merusak hiburan klan di bumi. Bom tersenyum lembut dan polos, membenarkan keinginannya untuk tinggal di bumi, dan meminta bantuan saudara perempuannya. Si merah terdiam sejenak, menyadari bahwa lawannya sangat kuat dan akan menangkap mereka saat mereka berlari, tetapi Bom meyakinkannya bahwa orang tua itu akan menanganinya. Gadis itu terkejut dengan kehadiran orang lain bersamanya dan Bom membenarkan dengan senyum percaya diri bahwa dia tidak datang sendirian. Tiba-tiba, Eugay muncul di medan perang. Javier berbalik ke arahnya, bertanya-tanya tentang identitas penyusup ini. Eugay berdiri dengan kuat dengan aura kekuatan di sekitarnya, menjawab singkat bahwa dia adalah walinya. Javier mengejek jawaban itu, menunjukkan bahwa tindakan dan penampilan Eugite tidak menunjukkan dia adalah seseorang yang membutuhkan perlindungan. Sementara Eugite menatapnya dengan dingin, si merah mengintip kepalanya keluar dari balik dinding, bertanya apakah ini pria yang dibicarakan saudara perempuannya, jadi Bom memerintahkannya untuk bersembunyi karena situasinya berbahaya. Eugene mencoba menenangkan situasi, memberitahu ksatria itu bahwa semuanya rumit dan menyarankan mereka berhenti di sini. Javier menolak proposal itu dengan marah, menganggap bahwa gadis itu telah melewati batas dan tindakannya tidak dapat diabaikan, yang dijawab Yugji bahwa dia belum membunuh siapapun. Kemarahan ksatria itu berkobar, memperingatkan Eugay untuk tidak bermain kata-kata dengannya. Eugay mencoba bernegosiasi lagi,
berjanji bahwa gadis itu tidak akan muncul di sini lagi dan bertanya apakah dia bisa membiarkan masalah itu berlalu dengan tenang. Jafir mengamuk, menolak untuk mundur dengan tenang dan menyatakan bahwa area ini berada di bawah yurisdiksi Uni Afrika. Sambil mengisi pedangnya dengan energi besar, ia mengumumkan bahwa sebagai penyelidik Union, ia akan menangkap Yu Jitai dan gadis yang ia klaim sebagai perwalian, mengaktifkan kemampuan tempurnya. Dia mengeluarkan jeritan nyaring dan menjatuhkan pedangnya, memancarkan energi emas yang merusak ke arah Yu Jitai. Serangan itu menyebabkan ledakan asap yang naik. Dan Jafir menyapa lawannya di tengah debu, mengatakan bahwa jika dia benar-benar wali monster itu, dia tidak akan mati dari serangan seperti ini. Eugite muncul di belakangnya tanpa goresan, dikelilingi oleh aura gelap, dan bergumam dengan bosan, betapa melelahkan. Dia berbisik dengan nada menghina bahwa dia sama sekali tidak fleksibel untuk seseorang yang berada di peringkat ke-8 di antara manusia super. Jafir dilanda teror, bertanya-tanya kapan pria ini tiba di belakangnya. Dan sebelum ksatria dapat melepaskan keterampilan pedang mentah, Eugite melanggar pertahanannya dalam sekejap mata, memberikan pukulan yang memotong tangan yang memegang pedang. Eugite mendekati Jafir perlahan, berbisik dingin kepadanya untuk mendengarkan baik-baik karena ini adalah hari terburuk dalam hidupnya. Dia menjelaskan kepadanya bahwa sebagai penyelidik, dia mencoba menangkap gadis itu. Tapi sayangnya baginya, dia bertemu dengan monster tak dikenal dan karena nasib buruknya, dia gagal memblokir pukulan pertama, yang menyebabkan hilangnya lengan dan mata dan lolosnya monster dan gadis itu bersama-sama. Jafir berteriak, memohon padanya untuk menunggu. Tetapi Yuji melanjutkan kata-kata kasarnya, meyakinkannya bahwa dia akan melupakan kebenaran ini segera. Yuji Tai memotong lengan dan mata ksatria yang lain dengan satu serangan berdarah, mencatat pada dirinya sendiri bahwa manusia super tipe penyembuhan di Union dapat memulihkan anggota tubuhnya selama dia tetap hidup. Eugite menanamkan teror di hati lawannya, percaya bahwa rasa takut yang terukir dalam pikiran bertahan selamanya, yang merupakan metode kontrol pilihannya. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa bahkan naga muda yang kejam yang menyebut dirinya petarung malam tidak terkecuali dari aturan ini. Si Merah melihat adegan itu dengan ngeri dan takjub, bertanya kepada Bom apa monster itu. Bom menjawab dengan tenang bahwa dia bukan monster tetapi manusia yang dijawab Si Merah dengan ejekan mengatakan dia akan menjadi kadal jika makhluk itu manusia. Eugite berbalik ke arah mereka menyapa Si Merah sebagai naga merah dan memberitahunya dengan tegas bahwa mulai sekarang dia akan tinggal di rumahnya dan di bawah perlindungannya. Dia berjanji untuk memberinya kebebasan dalam batas wajar dan memberikan dukungan jika dia membutuhkannya. Tetapi dia tiba-tiba mengubah nadanya dan wajahnya menjadi gelap saat dia mengancamnya dengan konsekuensi yang mengerikan jika dia melintasi batas-batasnya. Si Merah gemetar ketakutan dan Bom mencoba menenangkan situasi, berjanji untuk menjelaskan detailnya nanti. Si Merah berteriak, bertanya mengapa dia bertindak begitu menakutkan, sementara Bom mengedipkan mata padanya dengan main-main. Yuji Tai memberinya nama Yu Yorayum Summer dan memerintahkannya untuk mengingatnya, lalu meninggalkan tempat itu, meninggalkan kedua gadis itu untuk mengikutinya. Bom berbisik kepada temannya bercanda bahwa dia telah tumbuh sejak pertemuan terakhir mereka, yang dijawab Si Merah dengan kejengkelan bahwa dia sedang tidak mood untuk bercanda. Bayangan Euk mengumumkan misi selesai. Adegan bergeser pada saat yang sama ke hutan hujan Amazon di mana Eugai yang asli duduk dengan seorang gadis pirang cantik. Dia mengakhiri koneksinya dengan salinan bayangannya, bergumam, kerja bagus. Dia merenungkan bahwa mengirim bom adalah keputusan yang tepat karena Si Merah adalah anak liar dan dia tidak akan meyakinkannya dengan mudah sendiri. Gadis pirang itu menyela dengan rasa ingin tahu, bertanya kepada siapa dia berbicara. Dia tertawa riang, menunjuk ke jam tangan pintarnya, bertanya-tanya apakah dia biasanya berbicara pada dirinya sendiri sementara gelarnya, naga emas, muncul. Gadis ini, yang secara alami menyukai perhatian, menjalani 3 kehidupan bersinar seperti bintang. Tetapi ironisnya adalah kehidupan paling cemerlangnya adalah kehidupan di mana dia menyebabkan bencana terbesar. Perhatian dan kekaguman mempesona tetapi beracun. Itulah sebabnya dia memilih untuk tinggal di tempat terpencil ini, meskipun dia datang untuk permainan. Gadis itu mendekati Yuji Tai dengan daya tarik yang intens, mengungkapkan kekagumannya pada layar terapung dan kualitas gambar. Dia menari di sekelilingnya dengan gembira, mencatat bahwa orang sebelumnya yang dia lihat tidak memiliki hal seperti ini. Eugai bertanya padanya dengan serius mengapa dia berada di tempat seperti ini. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia datang untuk permainan, dia seharusnya tinggal di antara manusia, bukan di hutan yang penuh dengan monster dan serangga. Gadis itu terkejut dia tahu tentang permainan itu, jadi dia memberitahunya bahwa dia tahu dari naga hijau. Eugi Tai bertanya kepada gadis pirang itu, naga emas, apakah dia takut pada manusia? Gadis itu ragu-ragu sedikit sebelum mengakui dengan gugup bahwa dia tidak benar-benar takut, tetapi pengalaman sebelumnya tinggal di antara mereka buruk. Dia menjelaskan bahwa beberapa melihatnya dengan aneh sementara yang lain mengejarnya terus-menerus, yang membuatnya menakutkan baginya. Keduanya terdiam sejenak saat dia mengingat kenangan tidak nyaman itu. Yuji memecah keheningan dengan bertanya apakah dia suka roti, yang dijawabnya dengan terkejut bahwa naga tidak perlu makan. Tetapi dia menggunakan kemampuan jurang dangkal untuk mengeluarkan tas yang memancarkan bau lezat yang membuatnya takjub. Dia mendekat dengan rasa ingin tahu untuk menciumnya. Menyadari dengan takjub bahwa itu adalah roti segar asli,
Yukji Tai membenarkan ini sementara matanya melebar karena terpesona pada kue-kue emas. Dia ngiler melihat donat, tart beri, dan tart telur, bertanya dengan kaget mengapa dia membawa dalam jumlah besar. Yukji Tai mengambil kesempatan untuk mengundangnya untuk menemaninya alih-alih tinggal di hutan terpencil ini. Dia meyakinkannya bahwa teman-temannya ada di sana dan tempat itu aman, menasihatinya untuk menikmati permainannya seperti naga lainnya. Gadis itu ragu-ragu sambil menyeka air liurnya, mengingat peringatan ibunya untuk tidak mengikuti orang asing. Yukji membalikan punggungnya dengan dingin, mengatakan kepadanya bahwa dia akan membelikannya macaron. Perlawanannya segera runtuh, mengabaikan semua peringatan. Adegan bergeser ke kota di mana si merah berdiri di balkon di tengah dedaunan yang jatuh dengan tanda-tanda kejengkelan di wajahnya. Dia mengingat pertemuan sebelumnya dengan Eugay menggumamkan sesuatu dengan jengkel. Bom berdiri di dalam apartemen mengamati merah dari dalam. Eugji memasuki apartemen bersama gadis pirang tanpa alas kaki yang dengan antusias mengatakan kepadanya bahwa dia mengikutinya hanya karena roti sosis jauh lebih enak daripada sosis terbaik di dunia mereka. Tanya Alia. Dia menggigit makaron, matanya bersinar terang. Dia menggambarkan rasanya sebagai rasa surga karena tekstur luarnya yang renyah dan bagian dalamnya yang lembut. Bom menyambut kembali Eugji Tai, dan si pirang membalas dengan mulut penuh. Tiba-tiba, si pirang menjerit kegirangan. Melihat Bom, dia memeluknya erat dan penuh kasih sayang, mengungkapkan betapa dia merindukannya dan berkomentar bahwa gadis itu menjadi semakin cantik sejak pertemuan terakhir mereka. Gadis itu bertanya dengan rasa ingin tahu apakah dia tinggal di sini sendirian dengan Tuan. Jadi, Bom menjelaskan bahwa dia juga belum lama berada di sini dan menunjukkan kehadiran merah di dekatnya. Sementara itu, Eugita berdiri di depan salinan bayangannya yang kembali dari misi, berterima kasih atas kerja kerasnya sebelum memerintahkannya untuk kembali. Merah mengintip dari pintu balkon dengan ekspresi marah, dan Eugita bertukar pandangan diam dengannya sebelum merah memalingkan muka. Si pirang melihatnya dan meneriakkan namanya dengan lantang dan ceria. Si pirang mendekati merah, tetapi mencium bau asap dan berkomentar dengan jijik tentang kecintaan klan naga merah pada hal-hal yang berbahaya bagi tubuh. Dengan gerakan cepat dan keras, merah membekap mulut si pirang dengan tangannya. Merah berteriak di wajahnya, mengancam akan mencabutnya sampai ke akar jika dia tidak menghentikan celotehan yang mengganggu sarafnya, membuktikan kepada semua orang bahwa sifatnya yang keras belum berubah. Euk duduk di depan ketiga gadis itu di ruang tamu, menanyakan mereka pertanyaan langsung tentang usia mereka. Bom menjawab dengan senyum tenang bahwa dia berusia 20 tahun sementara gadis pirang itu mengumumkan dengan riang bahwa dia berusia 10 tahun dan Bom menambahkan bahwa Yorum berusia 15 tahun. Yorum duduk diam dengan tangan di pipinya menunjukkan tidak tertarik saat mendengarkan percakapan. Si pirang keberatan dengan antusias menjelaskan bahwa naga tumbuh lebih cepat daripada manusia dan membanggakan tubuhnya, mengatakan tidak perlu memperlakukannya seperti anak kecil. Yoram berkomentar bahwa si pirang memang memiliki sesuatu untuk dibanggakan. Si pirang mengubah topik dengan rasa ingin tahu, menanyakan Yoram tentang namanya dan apakah itu nama samaran, yang dijawab Yoram dengan acuh tak acuh bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Bom campur tangan untuk menjelaskan dengan malu-malu bahwa tuannya lah yang memberinya nama itu dan bahwa namanya telah menjadi Bom. Si pirang terkejut, tidak setuju bagaimana dia bisa memberi mereka nama ketika mereka belum menjalani upacara kedewasaan. Mengingat nama adalah sesuatu yang berharga, tidak hanya diberikan, si pirang dengan cepat menyimpulkan bahwa karena nama-nama itu terkait dengan musim, perannya adalah gam musim gugur. Dan Yukji Tai membenarkan ini, mengumumkan bahwa namanya mulai sekarang adalah Yu Gaul. Yukji Tai tiba-tiba menunjuk kalung yang dikenakan Ga, memberitahunya bahwa ketika bayi kecil itu lahir, dia harus menamainya Gul musim dingin, yang sangat mengejutkannya. Dia menjelaskan kepadanya bahwa dia tahu kalung itu sebenarnya adalah telur naga biru yang berubah wujud dan menasihatinya untuk merawatnya dengan baik karena akan segera menetas. Ga terpesona oleh pengetahuannya yang luas meskipun dia adalah manusia dan bertanya kepadanya dengan rasa ingin tahu bagaimana dia tahu semua itu, tetapi dia memotongnya, mengatakan dia tidak perlu tahu alasannya. Eugita kembali ke ekspresi seriusnya, menyapa semua orang bahwa hanya ada satu aturan yang harus diikuti mulai sekarang. Dia mengatakan kepada mereka untuk menikmati hiburan kehidupan di bumi, tetapi dengan syarat bahwa mereka tidak melangkah keluar dari pagar yang telah dia tetapkan, menjelaskan bahwa ini berarti tidak menghilang dari pandangannya. Yorome menggerutu tentang kondisi ini, menyebutnya diktator. Ketiga gadis itu duduk bersama di sofa dalam keheningan yang canggung. Jadi, Yorei bertanya kepada mereka dengan tajam apakah mereka punya masalah. Gadis-gadis itu secara implisit setuju bahwa bermain di dekatnya akan cukup dan dapat diterima. Bom dengan antusias menyarankan untuk keluar sebentar untuk mendapatkan kartu identitas dan membeli beberapa kebutuhan karena mereka akan tinggal di sini. Ga menjadi bersemangat tentang ide itu sementara Yorayum bertanya-tanya dengan sinis tentang uang, bercanda bahwa mencuri dari orang terdengar menyenangkan. Euge memberikan Bom kartu hitam mewah, meyakinkan semua orang untuk tidak khawatir tentang uang dan pergi menikmati diri mereka sendiri. Bom berterima kasih kepada Euge dan bertanya tentang batas pengeluaran yang diizinkan untuk mereka. Euk menjawab dengan tenang dan percaya diri, sebanyak yang kamu mau. Gadis-gadis itu memulai belanja gila-gilaan, mengisi troli belanja dengan pakaian dan berbagai barang. Pemberitahuan membanjiri jam tangan pintar Ut dengan jumlah yang sangat besar, mencapai puluhan juta hingga melebihi batas.
Semua orang kembali ke rumah penuh dengan kotak dan tas di mana Yorei membawa pedang baru dan memamerkannya. Sementara Ga terlihat senang dengan pakaian barunya, Bom mengembalikan kartu itu kepada Yu Ji-tai dengan nada meminta maaf. Khawatir dia menghabiskan terlalu banyak uang, dia mengakui kepadanya dengan penyesalan bahwa dia bermaksud membeli pakaian untuknya juga, tetapi kartu itu mencapai batas maksimumnya, jadi dia meyakinkannya bahwa tidak apa-apa. Ga memanggilnya tiba-tiba memintanya untuk melihatnya. Ga memamerkan pakaian barunya yang trendy, membual tentang jumlah pakaian indah yang dia beli. Ga mengeluarkan kemeja yang cocok dengan pakaiannya, memberitahunya dengan senyum lebar bahwa dia juga membeli yang ini dengan desain yang sama. Dia mengatakan padanya itu cocok, jadi Ga berterima kasih padanya dengan antusias. Di latar belakang, Yorayum terlihat sedang memeriksa pedang yang dia beli sementara Yu Jite mengamati perilaku mereka yang berbeda. Yorom dengan bangga memamerkan pedang barunya, mencatat bahwa itu adalah pengganti yang baik untuk pedangnya yang patah dan meminta pendapat Yukji. Dia bertanya apakah dia menyukainya, mengingat dia membeli pedang berkualitas tinggi. Dia berkomentar dingin bahwa setidaknya itu bukan sampah sementara dia dan Bom mengawasinya dalam diam. Tiba-tiba, Gael berlari ke arah Yorei memegang tas pakaian, dengan gembira, memberitahunya bahwa dia juga membelikannya, dan memintanya untuk mencobanya. Tapi Yoram menolak dengan marah, membentak bahwa dia bukan kakak perempuannya dan tidak membutuhkannya. Bom berkomentar kepada Eugite bahwa Yorei buruk dalam mengungkapkan perasaannya, tetapi pasti bersyukur. Yang dijawab Eugite sambil tersenyum, senang mendengarnya. Eugite memperhatikan bahwa Bom adalah satu-satunya yang kembali dengan tangan kosong dan bertanya kepadanya tentang hal itu. Bom menunjuk ke meja dapur di mana dia telah meletakkan pot kecil rosemary. Bom menjelaskan kepada Eugite bahwa memelihara tanaman memberikan perasaan yang baik dan dia bertanya apa maksudnya. Dia menjawab dengan senyum hangat sambil memegang pot, mengatakan bahwa tanaman mekar dan menciptakan kenangan yang bertahan selamanya. Kemudian dia tiba-tiba teringat pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Dia bertanya apakah ada cara untuk sepenuhnya menikmati hiburan kehidupan di bumi di dalam pagar yang dia paksakan. Karena hiburan bagi mereka bukan hanya makan dan bermain, Eugite membenarkan bahwa ada cara. Dia muncul memegang formulir pendaftaran dan bertanya kepada mereka dengan serius apakah mereka ingin pergi ke sekolah. Yoram dan Gaul terkejut dengan proposal mendadak itu. Kemudian, ketiga gadis itu kembali ke rumah setelah wawancara penerimaan mereka, terlihat jelas kelelahan. Gail merasakan gelombang kecemasan yang tiba-tiba dan berbagi pikiran yang menakutkan dengan Yoram. Dia dengan takut bertanya-tanya apakah dia akan menjadi satu-satunya yang gagal sementara yang lain berhasil. Kesal dengan pesimismenya, Yoram meminta seseorang untuk membungkamnya dengan sepotong roti. Gail menoleh ke Eugite dengan mata berkaca-kaca, bertanya apakah dia akan gagal karena dia babi, tetapi dia meyakinkannya bahwa semua orang melakukan yang terbaik dalam wawancara. Namun, Gail mengejutkannya dengan kehancuran dramatis, meratap bahwa dia pikir dia gagal. Euge menggendongnya sambil meyakinkannya dia tidak akan gagal saat Bom bertanya kepadanya kemana dia pergi. Euge memberitahunya dia pergi mengambil sesuatu dan mengeluarkan sebuah kotak yang memancarkan aroma lezat. Gael membuka kotak itu untuk mengungkapkan ayam goreng, matanya berbinar-binar dengan ketertarikan saat dia bertanya apakah itu roti atau makaron. Eugite memberitahunya itu adalah sesuatu yang akan dia sukai bahkan lebih dari itu. Eugite mengingat acara TV yang menjadi pembawa acara alias bintang dunia Bagas di kehidupan masa lalunya di mana dia ditanya tentang makanan favoritnya. Pembawa acara menjelaskan bahwa acara itu menampilkan Koki Top memasak hidangan favorit tamu secara langsung. Tertawa, pembawa acara bertanya tentang makanan favoritnya di tengah rumor bahwa dia hidup hanya dari embun pagi. Guile tertawa, menyangkal rumor itu dan membenarkan dia juga manusia, sebelum dengan antusias memikirkan makanan favoritnya. Ayam goreng dan soda muncul di atas meja. Gadis-gadis itu menatap makanan dengan nafsu makan yang rakus, dan Yaura mengejek Ga, menunjukkan bahwa dia mengklaim itu adalah makanan favoritnya, namun terlihat seperti dia melihatnya untuk pertama kalinya. Ga dengan antusias mengumumkan bahwa dia telah memutuskan untuk menjadikannya makanan favoritnya mulai sekarang. Yorayom berkomentar bahwa itu hanya ayam goreng. Sementara Yukji-tai meninggalkan ruangan, membiarkan mereka menikmati aromanya. Bom menghentikannya, bertanya apakah dia akan makan bersama mereka, tetapi dia menolak dengan lembut, menyuruh mereka untuk makan duluan, tetapi Bom tersipu dan bersikeras dengan cemberut imut, memintanya untuk bergabung dengan mereka. Yujite menerima panggilan telepon dari kantor administrasi sarang saat berdiri di balkon. Penelepon mengonfirmasi identitasnya sebagai wali siswa yang menyebutkan masalah mengenai wawancara baru-baru ini. Euge mengonfirmasi identitasnya dan penelepon menjelaskan bahwa alasan panggilan itu adalah perkembangan tak terduga. Euge bertanya dengan terkejut tentang sifat masalahnya, terutama karena dia belum mendengar apapun dari Bom mengenai hal ini. Penelepon mengungkapkan kejutan itu. Siswa Yu Bom menerima nilai sempurna dalam wawancara seleksi kandidat. Penelepon menambahkan bahwa para pewawancara memujinya dengan suara bulat, menyarankan dia menjadi perwakilan siswa untuk mengambil sumpah pada upacara masuk tahun ini. Dia menjelaskan bahwa mereka mengajukan tawaran itu langsung kepadanya karena kegembiraan mereka. Sementara itu, Bom dan Ga terlihat dengan senang hati makan ayam, tetapi masalahnya adalah Bom menolak tawaran itu. Penelepon meminta Yukji-tai untuk mencoba dan meyakinkannya karena itu adalah kesempatan besar,
Tetapi dia menolak dengan tegas, menyatakan dia tidak memiliki keinginan untuk melakukannya dan sepenuhnya menghormati keinginan anak itu. Yukji Tai mengakhiri panggilan dan Yora muncul di belakangnya sambil menyikat gigi, bertanya dengan rasa ingin tahu siapa yang menelepon. Dia mengatakan padanya dengan dingin bahwa panggilan itu tentang si hijau dan memintanya untuk memanggilnya dengan namanya Bom. Yora mengejek nama itu, menyebutnya memalukan dan bertanya-tanya dengan sinis apakah mereka sedang bermain rumah-rumahan. Kemudian dia bertanya kepadanya dengan tajam apa tujuan sebenarnya dengan semua ini. Dia berhenti sejenak lalu bertanya kepadanya secara langsung mengapa dia mengirim mereka ke Lair. Yukji Tai hanya menjawab bahwa dia ingin mereka melakukan apapun yang mereka suka. Dia menjawab dengan tatapan tajam yang menantang bahwa yang dia inginkan adalah bertarung. Dia bertanya apakah ada orang kuat di sekolah itu. Dia membenarkan bahwa para elit dari seluruh dunia berkumpul di sana. Dia mengejek mereka sebagai bocah menyebalkan hanya untuk dia mengingatkannya bahwa dia juga anak kecil di dunia ini. Yoro menghancurkan tepi balkon dengan tangannya dan menantangnya untuk pertarungan nyata. Yorayo mengakui kekuatannya yang luar biasa tetapi menyatakan keingintahuan tentang sejauh mana kekuatannya, mengancam bahwa dia harus menunjukkan kekuatannya dengan benar jika dia ingin membuatnya tetap terkendali. Euk menatapnya dengan dingin total dan menyuruhnya untuk melupakannya dan pergi makan ayam, membuatnya marah saat dia menyebutnya membosankan. Dia dengan kasar mengacungkannya, mengutuknya dan mengungkapkan kemarahannya. Ga muncul di belakangnya, mencoba memberinya sepotong ayam untuk menenangkannya, tetapi Yao Ram berteriak di wajahnya, menolak untuk makan. Tiba-tiba, Yao Ram menggigit potongan itu, dan ekspresinya benar-benar bergeser menjadi terkejut pada rasa yang lezat. Lair diperkenalkan sebagai lembaga pendidikan yang dibangun di atas pulau terapung besar yang disebut Hatlings yang mengorbit dunia. Itu adalah sekolah untuk anak-anak manusia super yang memiliki berbagai berkah dan kemampuan. Namun, sebagian besar siswa yang dididik di Lair adalah anak-anak dari keluarga kaya, klan terkenal, dan para elit. Ini memicu kritik publik yang meluas bahwa mereka menciptakan dunia yang eksklusif untuk mereka yang memiliki kekuatan dan uang. Guile dan Bom berjalan melalui kampus sekolah di mana Guile mengungkapkan kekagumannya pada tempat itu, mencatat betapa sulitnya bagi publik untuk masuk. Guile bertanya-tanya apakah Eugai adalah pewaris kekayaan tersembunyi yang besar karena dia menghabiskan begitu banyak uang tanpa keluhan dan Bom setuju, mengatakan itu mungkin mengingat perilakunya. Gail melompat dengan gembira, mengungkapkan kegembiraannya atas keberhasilan semua orang dan kekagumannya pada seragam sekolah yang elegan. Gail tiba-tiba menyadari tidak adanya Yoram dan Eugite dan bertanya-tanya di mana mereka. Bom menjelaskan bahwa Yoram pergi ke asrama naga biru untuk wawancara praktisnya dan Eugai menemaninya sebagai walinya. Alasannya adalah bahwa kadet manusia super di Lair belum matang secara mental, sehingga orang dewasa dari institusi atau keluarga menemani mereka untuk menjaga mereka tetap terkendali. Gail berkomentar bahwa itu masuk akal karena meninggalkan Yoriom sendirian bisa berbahaya. Sementara Bom mencatat bahwa jalur yang dilamar Yorayo melibatkan pertarungan dan duel antara siswa. Gail menjadi sangat bersemangat, dengan antusias menyarankan mereka pergi menontonnya jika memungkinkan, tetapi Bom dengan sedih mengingat bahwa dia sudah bertanya dan permintaannya ditolak. Gail jelas terkejut dan kecewa, bertanya-tanya dengan cemberut kekanak-kanakan mengapa itu dilarang. Bom menjawab dengan tenang, menjelaskan bahwa semua dari mereka pergi akan menyebabkan kekacauan. Sementara itu, siswa di sekitar mereka berbisik ingin tahu tentang identitas dan keluarga mereka, terpesona oleh kecantikan mereka yang mencolok. Adegan bergeser ke Changchun Hall di Blue Dragon Academy di mana konfrontasi sengit sedang terjadi di dalam ring. Kompetitor bertukar pukulan dengan pedang kayu di tengah sorakan penonton sementara Euk duduk dengan ekspresi dingin di antara mereka. Seorang pelatih atau wali berteriak pada para pesaing, memerintahkan mereka untuk bertarung seperti yang diajarkan. Seorang pria berambut panjang campur tangan dengan senyum tegang, meminta para wali untuk tenang dan mempertimbangkan perasaan para kandidat agar tidak meningkatkan stres mereka. Pria itu langsung menuju Yukji Tai. Seseorang mengenalinya dan meminta maaf atas keterlambatan dalam memperkenalkan diri. Dia memperkenalkan dirinya dengan bermartabat sebagai Wei Yan, kepala profesor Blue Dragon Academy, mengungkapkan antisipasinya untuk bekerja dengan para wali. Wali lain menunjukkan kekaguman besar pada karakter dan kebaikannya. Sementara Eugite tetap diam, para hadirin berbisik, mencatat bahwa dia bukan hanya sosok kaya dan berkuasa, tetapi juga pahlawan perang. Suara penyiar menggelegar, mengumumkan masuknya nomor 124 dan nomor 7, menyebabkan Yukji Tai menyipitkan matanya dengan fokus. Yorayu memasuki ring, memegang pedang kayunya, bergumam pada dirinya sendiri dalam kebosanan, berharap pertandingan ini tidak akan membosankan. Dia melotot pada lawan pirangnya, bersumpah dia akan benar-benar lari dari rumah jika pertarungan tidak menyenangkan. Penonton dengan antusias bertanya-tanya siapa yang akan menang, Sophia Volova atau gadis berambut merah. Para hadirin terbagi dalam pendapat mereka. Seseorang berkomentar bahwa gadis berambut merah adalah tipenya, sementara temannya memarahinya, bersikeras pertanyaannya adalah tentang pemenang, bukan daya tarik. Teman itu dengan percaya diri menyatakan bahwa Sophia pasti akan menang, mengungkapkan dia adalah bagian dari pasukan Ariel bahkan sebelum menjadi siswa. Latar belakang yang menakutkan ditunjukkan mengenai pasukan Ariel, pasukan pemburu udara khusus Rusia, yang memainkan peran utama selama perang besar. Pasukan ini terkenal karena metode pelatihan brutal mereka, yang berbatasan dengan penyiksaan.
Seorang pria besar berteriak dari tribun, walinya dengan lantang memotivasinya dan mengingatkannya bahwa ekspektasi sangat tinggi. Teriakan antusias pria itu berlanjut sementara Sophia berdiri di ring, merasa sangat malu dengan perilakunya. Yoram memperhatikan situasi itu dan berkomentar sinis bahwa ayahnya tampaknya panik. Yoram terus memprovokasi lawannya, menyarankan dia mundur dan lari ke pelukan ayahnya, memanggilnya gadis ayah dengan sarkasme yang menyengat. Ekspresi Sophia tiba-tiba bergeser menjadi keseriusan total, mengeluarkan peringatan dingin kepada lawannya untuk menutup mulutnya. Mata Sophia melebar marah saat dia mengancam Yoram bahwa dia tidak akan pergi hidup-hidup jika dia terus berbicara. Yoram tersenyum senyum gila yang biadab, menantangnya untuk mencoba peruntungannya sekali saja. Penonton memperhatikan tatapan membunuh di mata pesaing, berkomentar bahwa itu diharapkan dari seseorang di Ariel, tetapi mereka juga mengakui gadis berambut merah terlihat tangguh dan kuat. Eugite di tribun dan kedua gadis di ring mengadopsi postur kesiapan dan antisipasi. Bel awal berbunyi dan Sophia bergegas ke Yoram dengan kecepatan luar biasa. Gadis-gadis itu bentrok dengan keras. Yoram berhasil memblokir serangan dengan terampil, berkomentar dengan senyum licik bahwa kecepatan lawannya tidak buruk. Dengan gerakan secepat kilat, Yoram melancarkan serangan balik menyapu dengan tongkatnya, berteriak dengan antusias untuk membiarkan lawannya merasakan serangannya. Sophia bergegas masuk dengan serangan cepat tiba-tiba, yang diblokir Yoram dengan susah payah, tetapi kaki Sophia berhasil merobek baju Yoram. Yoram berteriak marah dan kecewa melihat pakaian barunya robek. Dia memarahi lawannya dengan tajam, mencatat dia belum memiliki pakaian ini cukup lama untuk dihancurkan seperti ini. Tapi Sophia mengejarnya dengan serangan jarak dekat yang keras, memaksanya mundur. Pertarungan berkobar saat gadis-gadis itu bertukar serangan dan blok dengan kecepatan dan kekuatan luar biasa, bergema di seluruh aula. Sophia mengincar tendangan rendah, tetapi Yoram melompat tinggi untuk menghindarinya dengan anggun, mendorong pagar besi ring dengan kakinya. Yoram turun dari atas, mengincar pukulan telak dengan pedangnya ke kepala lawannya. Sophia mengangkat kedua tangan untuk memblokir serangan keras yang datang dari atas, tetapi kekuatan luar biasa dari pukulan itu membuat lengannya bergetar, dan dia bergumam kesakitan di bawah tekanan yang intens. Yoram memanfaatkan kesempatan untuk melanjutkan serangannya, memaksa Sophia ke posisi bertahan murni dan membuatnya mundur. Namun, Yoram bergerak dengan kecepatan kilat dan muncul di belakangnya. Sophia melihat ke belakangnya dengan kaget. Yorayo memanggilnya, mengejek gaya rambutnya dan memanggilnya poni bergaris. Dia bertanya dengan senyum biadab apakah dia benar-benar berpikir dia kuat hanya karena dia bersikap lunak padanya di awal, semua sambil mempersiapkan pukulan yang menghancurkan. Yoram menghujani Sophia dengan pukulan brutal, mendaratkan pukulan yang tepat dan keras yang menjatuhkannya ke tanah dan menghancurkan pertahanannya. Sophia batuk darah dalam penderitaan, tidak dapat bangkit saat Yoram berdiri di atasnya. Yoram mengarahkan pedangnya ke wajah Sophia dan wasit mengumumkan akhir pertandingan dengan kemenangan untuk kandidat 124. Yoram tertawa mengejek, mencatat bahwa Sophia bertingkah tangguh dan mengklaim kuat, tetapi ternyata sangat lemah pada akhirnya. Mata Sophia melebar ngeri dan kaget, tidak dapat memproses apa yang terjadi atau menanggapi penghinaan itu. Penonton mulai berbisik sinis, mengungkapkan kekecewaan mereka pada apa yang disebut elit yang dikumpulkan oleh sekolah. Sementara wali Sophia berlari dengan cemas menuju ring, meneriakkan namanya, siswa berbisik bahwa Sophia benar-benar dan dihancurkan dengan keras, meskipun awal terlihat seimbang. Seseorang mencatat dengan takjub bahwa gadis berambut merah tidak menerima satupun pukulan efektif, tetapi secara harfiah mempermainkan lawannya. Semua orang bertanya-tanya tentang kekuatan luar biasa Yoram, menggambarkan Sophia sebagai kekalahan mudah dan kekecewaan. Penghinaan tumbuh lebih keras karena beberapa menyarankan Sophia diterima untuk tujuan promosi karena kecantikannya daripada kemampuan bertarungnya. Sementara itu, seorang perawat mencoba merawatnya dengan cahaya hijau ajaib. Sophia menundukkan kepalanya, rambut menutupi matanya saat penonton menggambarkannya sebagai meriam kaca rapuh yang mudah pecah. Perawat memberitahu wali bahwa dia telah memberikan pertolongan pertama, tetapi lengan gadis itu patah dan akan membutuhkan waktu untuk sembuh. Wali mengepalkan tinjunya sementara Sophia terus gemetar dalam diam, meyakinkannya bahwa dia masih baik-baik saja dan dapat terus bertarung. Walinya mencoba menghiburnya dengan senyum sedih, mengatakan dia melakukan yang terbaik dan kekuatannya saat ini tidak cukup untuk mengalahkan gadis itu. Dia meyakinkannya dia tidak kecewa dan bahwa menghadapi lawan yang kuat sekarang mungkin merupakan berkah tersembunyi. Dia melanjutkan pidato filosofisnya dengan senyum meyakinkan tentang bagaimana pengalaman kekalahan membuat orang lebih kuat di masa depan. Perawat mencoba dengan gugup untuk memotongnya untuk menarik perhatiannya pada sesuatu di belakangnya sementara dia bersiap untuk menyerahkan laporan kepada petugas, percaya masalahnya sudah berakhir. Tiba-tiba, Sophia bangkit di belakang mereka, mencengkeram pisau, bergumam dengan suara yang menakutkan dengan mata bersinar kegilaan bahwa dia tidak mundur, hanya mundur sejenak, menolak untuk mengakui kekalahan. Sophia memberitahu walinya bahwa dia baik-baik saja. Yoram mulai meninggalkan ring percaya duel telah berakhir ketika Sophia bertanya dengan sinis kemana dia pikir dia akan pergi karena belum berakhir. Sophia bergegas dengan gila mencoba menusuk Yorei dengan pisau asli yang dia ambil dari walinya. Eugite menyaksikan adegan itu dari tribun dengan tatapan gelap dan keheningan total. Tidak menggerakkan otot, kemarahan menyala di mata Yoam saat dia melihat lawannya, menggumamkan kutukan marah.
Sophia berteriak sekuat tenaga saat dia menyerang dengan ganas, menyatakan niatnya membunuh gadis itu. Penonton dan profesor panik saat pertandingan berubah menjadi mandi darah. Sementara Eugene tetap duduk dengan ketenangan yang menakutkan, Sophia dengan paksa mendorong Yoram keluar dari ring dan mereka jatuh ke tanah. Yoram menarik pisau dari tubuhnya, menyadari lawannya ingin bertarung sampai mati dan memutuskan untuk menuruti keinginannya. Mata Sophia melebar dengan kegilaan saat dia berteriak padanya untuk mati, melancarkan serangan menyapu. Yoram mencoba membela diri, tetapi kecepatan dan kemarahan Sophia memberinya keunggulan pada awalnya. Namun, dia berhasil menghindari serangan pada saat terakhir. Yoram meraih rambut Sophia dengan kekuatan keras, membuat yang terakhir berteriak kesakitan. Yoram memberitahu lawannya dengan suara menakutkan bahwa dia sudah mati, sementara aura merah yang menakutkan mengelilinginya. Yorayu memberikan pukulan telak langsung ke wajah Sophia. Dia menghujani pukulan berturut-turut padanya tanpa ampun. Darah berceceran di mana-mana di tengah keterkejutan siswa yang bertanya-tanya mengapa tidak ada yang campur tangan untuk menghentikan kekerasan. Yoram mendaratkan pukulan kuat terakhir yang menjatuhkan Sophia ke tanah tidak sadarkan diri. Darah menutupi wajahnya. Yoram terengah-engah tetapi mengumumkan bahwa itu belum berakhir. Mengambil pisau yang jatuh dari Sophia, dia mendekati tubuh Sophia, mata bersinar dengan balas dendam, menyatakan dia akan membayarnya 2 kali lipat dengan cara yang sama. Tiba-tiba, wali Sophia yang besar campur tangan, meraih tangan Yao untuk menghentikan tusukan itu, berteriak padanya untuk berhenti karena dia sudah cukup. Wei Yan segera campur tangan dengan suara keras, memerintahkan para penyihir untuk membuka ruang silang dan menangguhkan wawancara. Cahaya biru terang bersinar dari tanah dan mantra penciptaan ruang silang mulai bekerja, memisahkan mereka yang ada di ring. Yoram berteriak marah, bertanya mengapa dia satu-satunya yang dimarahi, menunjukkan bahwa Sophia menusuknya lebih dulu. Pria itu menjawab bahwa dia mencoba membunuh Sophia sebagai balas dendam. Yoram berdebat tajam dengan pria itu, menegaskan bahwa dengan kekuatan fisiknya, dia bisa menghentikannya tanpa menyakiti siapapun, menolak untuk berdiri diam dan menerima pukulan. Wei Yan campur tangan untuk menenangkan situasi tegang, meminta pria itu untuk menjaga putrinya terlebih dahulu sebelum berbicara. Wei Yan menoleh ke Yao dengan senyum tenang, memberitahunya bahwa asisten mereka telah pergi menjemput walinya dan menyarankan dia menerima perawatan dengan tenang sementara itu. Yoram membentaknya, menolak untuk tetap diam karena dia masih marah. Wei Yan berbisik bahwa dia melihat semuanya dan sepenuhnya memahami perasaannya, tetapi dia tidak bisa membiarkan keadaan menjadi lebih buruk. Yorei melihatnya dengan terkejut dan bertanya. Wei Yan melangkah lebih dekat dan mengancamnya dengan jelas, mengatakan bahwa jika situasinya meningkat lebih lanjut, dia tidak akan bisa melindunginya dan seluruh keluarganya bisa mendapat masalah. Wei Yan sedikit menyebutkan nama keluarga Yu, mengisyaratkan bahwa dia tahu Yorei bukan satu-satunya dari keluarga itu di sini. Dia mengeluarkan peringatan keras kepada Yorei bahwa teman-temannya mungkin terluka karena tindakannya jika dia tidak tenang. Wei Yan menyapa Yao Rom dengan nada yang membawa semacam ancaman terselubung, mencatat bahwa dia tidak akan merasa nyaman dalam situasi ini. Dia tersenyum sedikit saat memberitahunya dia harus menunggu sampai walinya tiba. Tiba-tiba, Yuji memintanya untuk tidak mencarinya, mengumumkan bahwa walinya sudah tiba. Saat Yuji muncul, melintasi penghalang dengan mudah. Eugite memarahi Wei Yan segera setelah kedatangan, memintanya untuk berhenti mengganggu anak yang terluka dan berbicara dengannya secara langsung. Yo Erye terlihat dengan kaget bercampur lega melihat Yuji Tai sementara Wei Yan tampak terkejut dengan kecepatannya. Adegan bergeser ke kantor mewah di gedung tinggi di mana teh hitam Cina terkenal dari Taiwan disajikan. Wei Yan berkata dengan senyum diplomatik bahwa teh membantu menenangkan pikiran, mencoba melunakkan suasana tegang. Dalam hatinya, Wei Yan menganalisis situasinya, menyadari bahwa Eugene melintasi ruang silang seolah-olah itu bukan apa-apa. Memastikan dia adalah yang terbangun dengan peringkat sangat tinggi. Namun, dia merasa bingung karena dia belum pernah mendengar tentang keluarga Yu ini dan memutuskan dia perlu menyelidiki mereka nanti. Ketiganya, Yuji Tai, Wei Yan, dan wali besar Sophia, Mkiof, duduk mengelilingi meja saat Wei Yan memulai percakapan dengan tawa gugup, meminta maaf atas apa yang terjadi pada kedua wali. Dia memberi mereka kabar baik bahwa tidak ada gadis yang terluka parah, menjelaskan bahwa Sophia sedang menerima perawatan sementara Yoram sudah meninggalkan rumah sakit. Wei Yan menyarankan untuk menutup subjek dan tidak membesarkannya, terutama karena gadis-gadis itu akan bertemu satu sama lain di akademi, menawarkan untuk menangani sisanya jika para wali setuju. Mkiof tetap diam sejenak dengan mata tertutup, lalu mengakui itu dimulai dari pihak mereka, jadi dia akan meminta maaf terlebih dahulu, memperkenalkan dirinya sebagai wali Sophia. Dia membenarkan perilaku Sophia, mengatakan dia masih muda dan belum dewasa, itulah sebabnya emosinya mengambil alih kali ini. Eugene Tai menatapnya dengan dingin total, menyatakan dengan jelas bahwa dia tidak akan menerima permintaan maaf dari wali lain atas nama gadis itu. McCoff melompat marah sementara Yukjai terus menyeruput teh dengan tenang, menegaskan bahwa permintaan maaf melalui orang lain tidak berarti apa-apa. MKY memukul dadanya dengan marah, menyebut Eugite keras kepala dan bertanya-tanya apakah dia bertingkah tangguh karena dia tidak tahu untuk siapa dia bekerja. Eugite memberinya tatapan tajam, mengatakan mereka tidak sama, bertanya dengan sinis apakah ini cara orang meminta maaf di tempat asalnya.
Kiev marah dan bertanya dengan menantang apakah dia ingin dia membawa gadis yang terluka itu dan memaksanya untuk mengatakan dia menyesal untuk puas. Yuji Tai menjawab dengan dingin yang memprovokasi bahwa jika itu yang dia inginkan, dia harus melakukannya. Suasana menjadi sangat tegang dan Wei Yan mencoba campur tangan dengan senyum yang sangat cemas, meminta kedua belah pihak untuk tenang. Yuji Tai mengklarifikasi pendiriannya, mengatakan dia tidak datang ke sini untuk gadis itu, tetapi untuk mengetahui mengapa Kiev tidak campur tangan untuk menghentikan anak yang menarik pedang besar dan menyerang. Kiev berteriak, mencoba membenarkan posisinya bahwa itu terjadi terlalu cepat. Yuji Tai memotongnya, menyebutnya alasan menyedihkan, dan bertanya dengan tajam apakah dia tidak malu untuk bersembunyi di balik seorang anak untuk membenarkan kegagalannya sendiri. Kiev menghentakkan tanah dengan keras dan meraih kerah Eugai, memperingatkannya bahwa dia mencoba bersikap baik, tetapi kesabarannya ada batasnya. Dia mengancamnya dengan suara rendah dan menakutkan, bertanya apakah dia benar-benar ingin memulai perseteruan dengan organisasi Ariel di negara sekecil itu sambil memancarkan energi biru besar. Kiev melanjutkan ancamannya, mengejek keluarga Yu yang tidak dikenal yang berbicara dengan sangat arogan. Tiba-tiba, Mikhailov memperhatikan sesuatu yang membuatnya membeku. Sementara Eugai berkomentar dengan tenang bahwa pedangnya yang besar sangat tajam dan satu gerakan yang salah akan menyebabkan hasil yang buruk. Mikhailov terlihat kaget menemukan Yukjai memegang belati pribadinya, bertanya-tanya dengan takjub kapan dia mengambilnya. Yukji Tai menjawab bahwa sarungnya terlalu longgar, membuatnya mudah ditarik tanpa disadari, meskipun Kiev mengklaim dia sepenuhnya waspada. Tiba-tiba, Yuji Tai muncul di belakangnya dan membisikkan ancaman yang mengerikan dan langsung ke telinga Mikhailov saat dia pergi untuk berjalan di jalanan yang ramai. Yuji meninggalkan belati di atas meja dengan acuh tak acuh, mengumumkan kepada Kiev yang ketakutan bahwa semuanya sudah berakhir dan dia akan pergi sekarang. Mikhail melihatnya pergi dengan mata terbelalak karena terkejut dan ketakutan sementara Wei Yan menghela napas panjang dan dalam seolah beban berat telah terangkat setelah lolos dari bencana yang pasti. Yuji Tai keluar dari ruangan dan mendapati Yorim menunggunya di koridor. Dia bertanya padanya dengan tenang apakah dia baik-baik saja. Yorim menjawab sambil berjalan di sampingnya dengan percaya diri bahwa itu hanya goresan kecil, membual tentang ketangguhan klan Naga Merah. Yuji berkomentar singkat bahwa itu bagus, tetapi ekspresi Yorim tiba-tiba berubah dan dia terdiam sebentar. Dia berhenti dan menatap Yuji dengan gugup, bertanya kepadanya dengan suara pelan apakah menurutnya dia juga salah dalam apa yang dia lakukan. Dia menundukkan kepalanya, mengakui bahwa dia merasa semua kekacauan ini terjadi karena dia. Dia menggaruk kepalanya dengan canggung, menjelaskan bahwa dia sangat marah dan merasa diperlakukan tidak adil, tetapi menyadari dia mungkin seharusnya bertindak lebih dewasa layaknya orang dewasa. Yuji menyela Yorim dengan wajah serius, menyangkal itu dan meyakinkannya bahwa dia sudah melakukannya dengan baik, yang membuatnya terkejut. Yuji menyampaikan nasihatnya dengan dingin yang mematikan, mengatakan bahwa lain kali dia seharusnya menghabisi mereka saja di tempat yang tidak ada orang bisa melihatnya. Wajah Yorim cerah dengan senyum jahat yang puas. Menyadari mereka sepemikiran, Yorim mengingatkannya sambil bergegas menyusul bahwa Yuji telah memperingatkannya untuk tidak menyesalinya nanti. Yuji menjawab dengan yakin bahwa dia tidak akan menyesal. Yuji tiba-tiba mengganti topik, memintanya untuk mengemasi tasnya begitu mereka sampai di rumah. Yorim bertanya dengan terkejut kemana mereka akan pergi. Yuji memberitahunya bahwa mereka akan pindah untuk tinggal di asrama Akademi Lair dan Yorim mengingat dengan sarkastis bagaimana gasi anak ayam kuning itu bercicit kegirangan mendengar berita ini. Tiba-tiba sebuah suara memanggil wali Yuji, menghentikan mereka dan keduanya berbalik. Wei Yan muncul di belakang mereka dengan senyum ramah, meminta untuk berbicara dengan mereka sebentar. Yuji mengatakan kepadanya dengan dingin bahwa dia pikir pembicaraan mereka sudah selesai, tetapi Wei Yan bersikeras, menjelaskan bahwa dia memiliki sesuatu yang sangat ingin dia katakan, dan itu juga menyangkut siswa Yorim. Yorim mengeluh, menaruh jarinya di telinga, menyatakan kebenciannya untuk mendengar lebih banyak omelan, tetapi Wei Yan tertawa, memastikan bahwa dia sedang mencoba memberinya tawaran bagus. Wei Yan menjatuhkan kejutan, menanyakan kepada Yorim apakah dia ingin menjadi perwakilan mahasiswa baru di Akademi Naga Biru. Dia melukis masa depan yang cerah untuknya, menjelaskan bahwa dia secara harfiah akan menjadi wajah akademi, menerima beasiswa besar dan artefak langka selain paparan media. Yuji Tai mempertanyakan masalah itu, bertanya kepada profesor apakah dia memiliki wewenang untuk membuat tawaran mendadak seperti itu sendirian, tetapi Wei Yan meyakinkannya. Wei Yan mengungkapkan dengan percaya diri bahwa dia sangat dekat dengan wakil kepala sekolah, Ma Namjoon, menyebabkan ekspresi Yuji tiba-tiba membeku dan menggelap.